Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Syits adalah putra dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah awal manusia menurut ajaran agama Islam. Namanya memiliki arti anugerah atau hadiah yang menunjukkan betapa berharganya kehadiran Nabi Syits bagi keluarganya dan umat manusia pada umumnya. Dalam video ini saya akan bercerita tentang Nabi Syits alaihissalam. Tak usah lama-lama, mari kita simak cerita ini dengan hikmah dan khusyuk. Kelahiran Nabi Syits membawa harapan baru bagi Nabi Adam dan Siti Hawa yang sedang berduka akibat kehilangan putra mereka, Habil. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Syits dianggap sebagai penerus Nabi Adam dalam menyampaikan ajaran-ajaran ketuhanan kepada keturunannya. Nabi Syits dikenal memiliki kebijaksanaan dan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan, dan ia diberi tugas untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Syits juga dikatakan memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut beberapa riwayat, ia memperkenalkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang membantu keturunannya untuk hidup lebih baik dan lebih teratur. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa Nabi Syits lah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan alat-alat pertanian, sehingga manusia bisa bercocok tanam dan menghasilkan makanan dengan lebih efisien. Setelah Nabi Adam wafat, tanggung jawab besar untuk memimpin dan membimbing keturunannya jatuh ke tangan putranya yang bernama Nabi Syits. Sebagai anak yang paling dipercaya dan memiliki kepribadian yang mulia, Nabi Syits diangkat sebagai penerus Nabi Adam untuk melanjutkan tugas penting ini. Tugas yang diemban Nabi Syits bukanlah hal yang mudah, karena ia harus memastikan bahwa nilai-nilai dan ajaran yang diturunkan oleh Nabi Adam tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Nabi Adam alaihissalam menyadari pentingnya penerus yang bijak dan berpengetahuan luas, telah mempersiapkan Nabi Syits sejak dini. Sebelum wafat, Nabi Adam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan memberikan wahyu kepada Nabi Syits. Pengetahuan yang diberikan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah kepada Allah, aturan hidup bermasyarakat, hingga berbagai keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mengelola lingkungan sekitar. Wahyu yang diterima oleh Nabi Syits juga mencakup petunjuk-petunjuk ilahi yang akan membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan nabi yang baru. Nabi Syits menerima semua ajaran dan wahyu dari ayahnya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Ia bertekad untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa setiap ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Adam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh keturunannya. Dengan penuh dedikasi, Nabi Syits memimpin dan mengajar keturunan Nabi Adam menyebarkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah diwariskan kepadanya. Peran Nabi Syits sebagai penerus Nabi Adam sangat penting dalam memastikan kesinambungan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara keharmonisan dalam masyarakat yang dimimpikannya. Nabi Syits adalah salah satu nabi yang mendapat kehormatan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diterima oleh Nabi Syits ini tidak berbentuk kitab, melainkan berupa lembaran-lembaran yang dikenal sebagai suhuf. Di dalam suhuf tersebut terkandung berbagai petunjuk dan pedoman yang sangat berharga bagi umat manusia.
Petunjuk ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, etika dalam bermasyarakat, hingga bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan yang benar dan penuh dengan kebaikan. Melalui wahyu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Sis dan umatnya tentang pentingnya keimanan yang kokoh, ketaatan dalam menjalankan perintahnya, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Wahyu yang diterima oleh Nabi Sis juga menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam suhuf, umat manusia diharapkan dapat mencapai kehidupan yang sejahtera, harmonis, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, wahyu tersebut juga menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, karena dengan memberikan petunjuk yang jelas, manusia tidak akan tersesat dan dapat hidup sesuai dengan ajaran yang benar. Nabi Sis memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Beliau tidak hanya berfungsi sebagai penerus ajaran tauhid yang diajarkan oleh ayahnya, tetapi juga sebagai pemandu spiritual yang mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Sis mengajarkan kepada umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dengan sepenuh hati tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Penyembahan kepada Allah yang Maha Esa merupakan pondasi utama dari ajarannya, dan beliau selalu menekankan betapa pentingnya ketulusan dalam beribadah. Selain ajaran tentang ketauhidan, Nabi Sis juga mengingatkan umat manusia akan bahaya perbuatan syirik serta dosa. Syirik yang berarti mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang dianggap sebagai dosa terbesar yang bisa dilakukan manusia. Oleh karena itu, Nabi Sis mengajarkan agar manusia menjauhi segala bentuk penyembahan berhala dan kepercayaan kepada kekuasaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sis juga menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan bahwa moralitas yang baik merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Sikap jujur, dapat dipercaya, dan berperilaku adil adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan oleh Nabi Sis. Kejujuran menurut beliau adalah dasar dari hubungan sosial yang harmonis dan saling percaya. Sementara keadilan adalah prinsip utama dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Lebih jauh lagi, Nabi Sis memberikan teladan dalam hal keadilan dengan menunjukkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya. Ajaran-ajaran beliau ini menjadi dasar bagi perkembangan masyarakat yang beradab dan berakhlakul karimah. Melalui ajaran-ajarannya, Nabi Sis berusaha membentuk manusia yang tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, melalui ajaran dan teladan hidupnya, Nabi Sis memberikan kontribusi besar dalam membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik, baik dari segi spiritual maupun moral. Beliau meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi berikutnya, menginspirasi mereka untuk selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Di bawah bimbingan Nabi Sis, masyarakat berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni yang abadi. Nabi Sis
sebagai pemimpin yang bijaksana tidak hanya memberikan arahan dan nasihat, tetapi juga memberikan contoh teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam urusan sosial, ia memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan hormat, serta mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di antara sesama. Dalam bidang ekonomi, Nabi Sis menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Ia mendorong umatnya untuk bekerja keras, berbagi rezeki. Kebijakan ekonominya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menghindari kesenjangan sosial, sehingga semua orang bisa menikmati hasil kerja keras mereka dengan adil. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sis memimpin umatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Ia mengajarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, serta mendorong umatnya untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Dalam setiap tindakan dan keputusannya, Nabi Sis selalu mempertimbangkan petunjuk dari Allah dan berusaha untuk menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nabi Sis juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia selalu mendengarkan keluhan dan masalah umatnya dengan penuh perhatian dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Ia tidak pernah memihak atau bersikap tidak adil sehingga mendapatkan kepercayaan dan penghormatan yang tinggi dari umatnya. Kepemimpinannya yang adil dan bijaksana membuat masyarakatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Nabi Sis wafat pada usia yang sangat lanjut, mencapai usia yang jarang dicapai oleh manusia pada umumnya, menunjukkan kekuatan fisik dan spiritual yang luar biasa yang dimilikinya. Sebelum wafat, beliau memastikan bahwa ajaran-ajarannya yang penuh kebijaksanaan, kebenaran, dan petunjuk ilahi akan diteruskan oleh keturunannya dengan penuh tanggung jawab. Nabi Sis tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan-pesan ilahi yang mendalam, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat dalam hati sanubari umatnya. Ia mengajarkan pentingnya hidup dalam ketakwaan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Warisan spiritual dan moralnya tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam. Kebaikan dan kebijaksanaannya kepada generasi penerus. Dengan cara ini, ajaran Nabi Sis terus berpengaruh dan menjadi pemandu bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan yang penuh berkah dan petunjuk Allah. Ajarannya tidak hanya terbatas pada kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya ketakwaan, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Sebagai seorang nabi yang dihormati, kisah hidup Nabi Sis dan ajarannya telah menginspirasi banyak orang dari generasi ke generasi. Ia meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah keagamaan dan budaya umat Islam, menjadi simbol kebijaksanaan, keteguhan iman, dan kepemimpinan yang bijak. Warisannya terus dihormati dan dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia yang berusaha mengikuti jejaknya dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ajaran Nabi Sis tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang hidup bagi mereka yang mencari kebenaran dan cahaya dalam kehidupan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga cerita ini
bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abdul Syafi'i pamit undur diri. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.